Nah, katanya pabrik tekstil ini tuh memang terkenal suka meminta tumbal. Lalu di jalanan di depan pabriknya itu karena tidak ada pencahayaan jadi sering ada kecelakaan. Lalu jalanan ini juga suka dibuat kegiatan yang tidak baik lah antara dua manusia. Ngerti kan maksudnya, kayak perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadinya kayak tempat jin buang anak kayak gitu. Karena abis bangkrut, sebelum bangkrut udah banyak kejadian horor, entah orang kegiles mesin kayak gitu-gitu tuh katanya ada. Abis bangkrutnya juga jadi horor gitu karena gedung besar-besar tidak terpakai. Tapi sekarang gedung yang besar-besar di belakang itu kayaknya udah dipugar, dijadiin warehouse atau gudang-gudang penyimpanan yang bisa disewain ke perusahaan-perusahaan yang mau punya penyimpanan di situ. Sama untuk bagian front office pabriknya itu diubah jadi hotel gitu. Jadi masih gedung asli, cuman ditambahin dikit lah, kayak misalnya yang tadinya bentuknya lurus sekarang jadi L kayak gitu, ditambahin. Tapi sebenarnya bangunannya masih bangunan asli pabrik yang lama. Udah direnov, kayak ditambahin fasad, ditambahin wallpaper segala macam. Cuman kan pondasinya dan segala macamnya kan masih asli, jadi mungkin masih menyimpan memori-memori tertentu lah di situ. Nah, akhirnya setelah gue tahu itu, gue searching juga kan, dikasih tahu nama perusahaannya kan. Jadi gue coba searching di Google, oh iya bener, memang pabrik ini salah satu yang cukup horor lah di Karawang. Pulang pas gue udah sampai di situ, udah sampai tahu hal itu, pulang ke hotel, terus kita jalan mall dan segala macam. Pulangnya malamnya gue iseng karena gue udah tahu kan, oh belakang warehouse nih, ternyata gedung-gedung yang gede itu warehouse. Gue iseng mau jalan ke arah sana, jadi emang gue nantang kali ya, iseng gitu. Gue jalan kaki pelan-pelan tuh mau ke arah warehouse. Jadi tuh jalanannya kosong, cuman ada lampu beberapa biji. Teman-teman gue nggak ada yang berani, cuman dia ngeliatin dari lobi hotel, dia ngeliatin dari depan kita diturunin mobil tuh ya, parkiran. Udah, gue bentar doang kok, liatin ya, tenang gitu. Gue cuma mau ngeliat belakang ada apa sih gitu. Pas gue jalan, gue lihat, oh ini ilalang, lapangan, terus warehouse besar-besar, sama gue ngelihat satu gedung yang berbentuk aneh sekali. Jadi gue ngeliat ada satu gedung, bukan gedung ya, gue ngeliat siluet, karena kan tuh malam. Jadi gue ngeliat siluet, di saat yang lain bentuknya seperti kubah, seperti kotak gitu, kotak-kotak besar. Kok siluet ini bentuknya seperti orang gendut lagi duduk gitu. Bayang gak sih orang gendut lagi jongkok, lagi ngejogrok gitu. Kayak semar besar, segede gedung. Jadi saat gue membandingkan kan dari jauh, kan gue matanya minus ya. Jadi gue memicingkan mata gitu, terus gue kayak, ini orang, tapi kok gedenya sama kayak warehouse sebelah ya gitu. Enggak kali, ini pohon. Gue udah mikirnya, entah itu pohon beringin atau pohon apa yang bisa segede gitu kan. Ya udahlah. Udah tuh, terus gue balik lagi. Terus gue bilang sama teman-teman gue, udah gak penasaran kok, udah yuk naik ke atas. Pas gue naik ke atas, gue nggak sadar tuh ternyata hal yang gue lakukan tadi itu membawa petaka buat gue sendiri. Jadi pada saat malam gue tidur, gue dimimpiin lah, didatengin tuh sama si hantu yang gede banget ini. Dia tuh botak, taringnya panjang banget. Jadi kalau misalnya gue gambarin juga, orang kayaknya nggak percaya deh sama apa yang gue lihat. Terus dia ngomong ke gue kayak bahasa Sunda. Kebetulan gue ngerti bahasa Sunda. Jadi intinya dia kayak ngomong, ini kan yang mau dilihat gitu, kayak bahasa Sunda. Terus gue kayak, oh iya. Gue terbata-bata ya. Gue takut di situ, gue takut banget. Gue takutnya digangguin. Masalahnya digangguin genderuwo kemarin aja sama kuntilanak udah ekstrim. Apalagi ini digoyang kali gedung hotel kan. Jadi akhirnya gue coba kayak, iya maaf ya, udah nggak penasaran lagi. Udah, terus dia pergi, terus udah hilang kayak gitu. Di situ besok paginya gue penasaran itu ada pohonnya atau enggak. Bener, nggak ada apa-apa. Jadi di sebelah gedung yang gue lihat kosong. Jadi semalam siluet apa ya, itu siluet dia. Jadi kayak rajanya mungkin di situ ya. Jadi nggak ada yang berani iniin. Malam itu kan berarti hari ke-5 kemarin kan. Hari ke-6-nya gue coba jalan lagi ke arah situ dan melihat apakah masih ada siluet itu. Gue coba jalan, siluetnya udah nggak ada. Jadi dia ibaratnya kayak cuman mau ngasih lihat, ini gue gitu, ini gue yang punya di sini. Tapi pada saat gue balik jalan ke arah hotel, ada palang ngegelinding.
ini yang gue nggak cerita ke temen-temen gue. Pala manusia ngegelinding gitu di jalan, dundung-dundung kan. Gue awalnya nggak ngelihat, awalnya cuma denger kayak brrrr, kayak gitu loh, kayak di aspal kayak ada orang jalan apa ngegelinding. Gue mikir ini apaan ya? Kan gue belum pernah nih posisinya ngeliat pala ngelinding dari dulu. Pas gue cari sumber suaranya, iya pala ngegelinding tuh di jalan ke arah selokan. Gue bingung ini pala dari mana datangnya, terus badannya mana? Kayaknya emang nggak boleh bertanya dalam hati. Jadi pas gue masuk pintu hotel, badannya di depan gue tanpa kepala. Jadi tuh darah-darah aja keluar dari sini, dari leher. Bajunya compang-camping, gue nggak tahu itu apa. Terus di saat yang sama juga kan gue ibaratnya habis pulang sampling jam 7 malam, gue coba jalan mau ngeliat siluet, terus gue balik lagi terus mandi kan ke atas ke hotel. Kita persiapan makan malam. Gue pas mau makan itu gue jalan ke arah depan hotel nyari makanan di luar. Pas gue nyari makanan di luar, gue tuh harus ngelewatin jalan masuk hotel, terus ada pos satpam, dan kita jalan di pedestrian, di tempat jalan kaki yang banyak pohon palem-palem besar. Itu baunya amis banget, dan yang nyium itu seinget gue ya, itu bukan gue doang, tapi mereka, teman gue yang lain juga nyium bau amisnya, tapi nggak ngelihat wujudnya. Gue sampai mikir tuh dalam hati, kalau misalnya baunya amis, biasanya wujudnya pasti berdarah-darah, karena kan yang bau amis tuh darah kan, anyir. Gue ngeliat ada cewek berdiri, cewek lagi hamil. Terus dari pahanya, dari sini keluar ada darah gitu loh ke bawah. Entah dia proses melahirkan atau dia keguguran, gue nggak paham. Tapi perutnya masih gendut. Dan dia mukanya tuh kasihan banget. Maksudnya gue ngeliat mukanya tuh ya Allah ini kasihan banget nih, kenapa sih si ibu ini gitu, ada masalah apa gitu. Tapi ya gue tetap melengos aja, lewat aja, cuma misi gitu sama teman-teman kan, kita mau makan kan. Takutnya kalau gue ceritain ke teman-teman gue, ngebayanginnya malah enak, malah nggak mau makan dan segala macem. Itu sih yang gue belum ceritain ke teman-teman gue tentang penampakan di luar hotel. Sama akhirnya gue tahu bahwa memang selain di area hotel dan area pergudangan, jalan kan tadi kan gue udah cerita jalan di depan hotel itu yang mau ke arah perumahan, lampunya minim, jadi banyak ada kecelakaan dan juga banyak terjadi hal-hal tidak senonoh lah di situ. Itu juga gue melihat setelah gue tahu kenyataan itu, setiap gue pulang sampling naik taksi online, gue pasti melihat di kanan kiri jalanan itu ada bekas-bekas orang yang meninggal di area situ. Jadi kayak mereka di pinggir jalan, misalnya kecelakaan mukanya beset-beset ya, itu gue ngeliat posisinya. Atau ada yang tangannya nggak ada, entah mungkin dulu pas lagi di pabrik kegiles mesin atau kayak gimana, itu gue ngeliat. Jadi kayak melihat memori-memori zaman dulu lah. Terus sih paling cerita-cerita di sana.